Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semua. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu hukum Bapak Z Haryanto SHMH. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Iqbal Abdul Hamid dari program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Hari ini saya akan mempresentasikan tugas video akhir semester pengantar ilmu hukum. Baiklah, langsung saja kita mulai. Soal 1. Hukum dibuat atau dibentuk memiliki tujuan dan fungsi. Uraikan dengan jelas tujuan dan fungsi tersebut. Tujuan hukum meresapi sebuah adagium hukum lex dura sed-tamen scripta, yang diartikan bahwa hukum itu memang kejam, tetapi memang demikian kenyataannya. Adagium tersebut menunjukkan bahwa hukum seolah-olah dibuat oleh pemerintah atau masyarakat sangat kejam. Kondisi hukum dianggap kejam dikarenakan masyarakat menilai dari pelaksanaan hukum dan penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. Hukum menjadi garda terdepan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan adanya keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat menjadi tujuan dari adanya hukum. Hukum memiliki tujuan yang harus dicapai. Setiap juris dan filsuf dapat saja menetapkan tujuan hukum, namun secara umum tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. 3 unsur tujuan hukum dalam kurung kepastian hukum Rechtsherrlichkeit, keadilan, Gerechtigkeit, dan kemanfaatan tersebut oleh Mertokusumo dinyatakan sebagai 3 unsur cita hukum. 3 unsur cita hukum tersebut harus ada proporsional. Keadilan berasal dari bahasa Arab yaitu adilun, dalam bahasa Inggris disebut justice, dalam bahasa Latin disebut justitia, dalam bahasa Prancis disebut justice. Jika dilihat dari KBBI, keadilan memiliki arti sama berat, tidak berat sebelah, berpihak kepada yang benar, berpegang pada kebenaran. Sepatutnya tidak sewenang-wenang. Makna kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dapat dijalankan dengan baik. Terpenuhinya tujuan hukum tersebut menjadi argen mempertimbangkan bahwa untuk melindungi supaya hukum tersebut dapat berlangsung terus serta diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka hukum yang dapat mesti cocok serta tidak boleh berlawanan dengan asas keadilan dari masyarakat tersebut. Dengan demikian, hukum bertujuan menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat, serta hukum itu harus pula bersindikat pada keadilan. Ialah asas-asas keadilan dari masyarakat itu. Secara singkat, berikut tambahan beberapa pendapat ahli mengenai tujuan hukum. 1. L.J. Van Apeldoorn. Tujuan hukum adalah untuk mengatur tata tertib dan pergaulan hidup di lingkungan masyarakat dengan damai dan adil. 2. Sebekti. Tujuan hukum adalah untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan rakyatnya. 3. Wirjono Projogoro. Tujuan hukum adalah menggandakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Aristoteles. Tujuan hukum adalah untuk semata-mata menghendaki keadilan, dan isi dari hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan tidak adil.
Jeremy Bentham, tujuan hukum adalah mendapat apa yang berfaedah bagi orang sebanyak-banyaknya. Pankan, tujuan hukum adalah untuk menjaga kepentingan manusia supaya kepentingannya tersebut tidak diganggu. Mukhtar Kusumadja, tujuan hukum adalah ketertiban. Teori tujuan hukum berkaitan dengan tujuan hukum dikenal beberapa teori, iaitu teori etis. Teori etis menyebutkan bahawa tujuan hukum semata-mata untuk keadilan. Buku Etika Nikomacheia dan Retorika mengatakan hukum mempunyai tugas memberikan kepada setiap orang apa yang berhak diterima. Teori Utilitas. Menurut teori Utilitas, hukum menjamin kebahagiaan yang besar bagi manusia dalam jumlah sebanyak-banyaknya. Penganut teori ini adalah Jeremy Bentham, James Mill, John Stuart Mill. Menurut Jeremy Bentham, hukum menjamin adanya kebahagiaan sebanyak-banyaknya kepada orang sebanyak-banyaknya. Teori campuran. Menurut teori campuran, tujuan hukum adalah ketertiban. Ketertiban menjadi syarat fundamental bagi suatu masyarakat yang teratur. Penganut teori campuran iaitu Mukhtar Kusumadja Sodikno menulis bahawa tujuan hukum menurut hukum positif Indonesia tercantum dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Fungsi hukum. Masyarakat melakukan hubungan sosial suatu sama lain dan tidak memiliki interaksi sosial yang dijalankan menimbulkan personalan. Untuk inilah hukum eksis dengan fungsinya guna menjamin kelangsungan keseimbangan dalam perhubungan antara anggota masyarakat. Fungsi hukum merupakan media pengatur interaksi sosial. Dalam pengaturan tersebut terdapat petunjuk mengenai apa yang harus dilakukan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dengan segala sesuatu berjalan tertib dan teratur. Fungsi hukum esensial menurut Roni Adnitijo Sumitro adalah menjaga stabilitas dan kepastian, sedangkan Zaini Asyadi mengatakan bahawa hukum mempunyai berbagai fungsi, iaitu 1. Fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial. Fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial bertujuan untuk memberikan suatu batasan terhadap tingkah laku masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan. Dengan demikian, fungsi ini mengartikan bahawa hukum itu mengontrol tingkah laku masyarakat. 2. Fungsi hukum sebagai tool of social engineering. Fungsi hukum sebagai sarana perekayasa sosial mengubah masyarakat adalah untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat agar tercipta dan tertata masyarakat yang sesuai yang diharapkan, terutama pembangunan bangsa. Fungsi hukum sebagai simbol. Fungsi hukum sebagai simbol adalah menyederhanakan suatu rangkaian peristiwa tertentu agar mudah dimengerti dan dimudahkan bagi para pelaksana hukum dalam menerapkan simbol hukum tertentu. Terdapat suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum. Penyimbolan yang dilakukan oleh hukum jelas akan memudahkan baik oleh para pelaksananya maupun masyarakat untuk saling memahami tentang makna suatu peristiwa yang terjadi dalam interaksi warga masyarakat. Keberadaan fungsi hukum sebagai simbol sangat membantu komunikasi antara pelaksana
hukum dengan warga masyarakat, serta proses sosialisasi hukum itu sendiri. Soal 2. Jelaskan tentang definisi sumber hukum dan uraikan tentang sumber hukum undang-undang dan sumber hukum kebiasaan. Peristilahan sumber hukum menurut Asmat Hali dapat diartikan sumber terjadinya hukum. Sumber yang menimbulkan hukum atau sumber hukum itu adalah tempat di mana menemukan hukum. Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo berbicara tentang sumber hukum, berarti kita bertanya, di manakah hukum itu dapat ditemukan? Di manakah hukum itu dapat dicari? Di manakah hakim dapat menggali dan mendapatkan hukumnya untuk dipergunakan sebagai dasar putusannya? Bagaimanakah kita dapat mengetahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku menurut sumber hukum adalah segala hal-hal apa saja yang mengakibatkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang jika dilanggar akan menimbulkan sanksi yang jelas, tegas dan nyata. Secara umum, yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat di mana ditemukan hukum atau menggali hukumnya. Sumber hukum dapat diberi arti antara lain: 1. Sebagai asas hukum, artinya sebagai permulaan hukum, contoh kehendak Tuhan akan manusia, jiwa, bangsa dan sebagainya. 2. Menunjukkan hukum terdahulu telah mempengaruhi keberadaan hukum yang sedang berlaku saat ini, misalnya hukum Perancis, hukum Romawi. 3. Sebagai sumber berlakunya, bermakna sebagai memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum penguasa masyarakat. 4. Sebagai sumber dari mana kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, lontar, batu tertulis, dan sebagainya. Berdasarkan penjelasan di atas, pengertian sumber hukum mengandung banyak definisi. Peristilah sumber hukum dapat dipandang dari disiplin ilmu sejarah, sosiologi, filosofi, dan ilmu hukum. Masing-masing disiplin ilmu memberikan definisi sumber hukum berdasarkan sudut pandang ilmu masing-masing terhadap hukum. Macam-macam sumber hukum. 1. Sumber hukum dalam arti material. Menurut Sudikno Mertokusumo, sumber hukum material adalah tempat material hukum itu diperoleh, yaitu seluruh faktor yang membantu pembentukan itu hukum dan menentukan isi hukum. Misalnya hubungan sosial, tradisi dalam arti pandangan keagamaan, kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, kriminologi, lalu lintas, perkembangan internasional, keadaan geografis. Ini semuanya objek studi penting bagi sosiologi. Utrecht menjelaskan bahwa sumber hukum material meliputi perasaan hukum dalam arti keyakinan hukum, individu dan pendapat umum dalam arti public opinion, yang menjadi determinan material untuk pembentukan hukum seperti untuk menentukan isi dari hukum. 2. Sumber hukum dalam arti formal. Sumber hukum formal adalah sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara menyebabkan peraturan hukum itu berlaku. Formal dalam arti Sudikno Mertokusumo, atau sumber hukum dalam arti formal adalah menjawab pertanyaan di manakah kita bisa mendapatkan atau menemukan aturan-aturan yang mengatur kehidupan kita. Dengan kata lain, sumber hukum dalam arti formal untuk menjelaskan di mana saja kita mendapatkan atau menemukan ketentuan hukum atau kaedah-kaedah hukum positif. Sedangkan di negara-negara civil law, sumber hukum formal adalah meliputi peraturan perundang-undangan, kebiasaan, dan
jurisprudensi. Indonesia adalah salah satu negara penganut civil law, sistem sumber hukum formal bersumber dari undang-undang. Undang-undang sebagai sumber hukum. Undang-undang telah menjadi sumber utama hukum bagi negara-negara civil law, sistem seperti Belanda, Perancis, Italia, dan Indonesia. Akan tetapi, bagi negara-negara yang menganut common law sistem, undang-undang adalah sumber hukum yang kedua setelah putusan pengadilan atau dalam arti presiden. Undang-undang menjadi hukum utama bagi negara yang menganut civil law sistem adalah tempat paling pertama bagi hakim dan siapa saja untuk mengetahui bagaimana hukumnya tentang sesuatu. Undang-undang menjadi tempat pertama di mana harus mencari dan menentukan aturan-aturan hidup. Harus mencari dan menemukan aturan-aturan hidup. Bagaimana hukum jika seorang mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum? Dapat dicari pasal 362 KUHP dan seterusnya yang menetapkan bahwa tindakan seperti itu adalah tindakan pidana pencurian yang diancam hukuman penjara selama 5 tahun. Selain itu, tindakan seperti ini dapat dicari bagaimana hukumnya dalam pasal 406 KUHP pidana yang menggolongkan perbuatan itu sebagai tindak pidana perusakan barang milik orang lain yang diancam hukuman paling lama 2 tahun penjara. Siapakah yang berwenang melakukan penyidikan jika suatu kejahatan di tengah-tengah masyarakat? Siapakah yang berwenang melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan di tengah-tengah masyarakat? Siapakah yang berwenang melakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan? Lembaga manakah berwenang mengadili tuntutan pidana dan tuntutan perdata dan lain sebagainya? Semua itu harus terlebih dahulu dicari dan ditemukan hukumnya dalam undang-undang sebagai sumber utama hukum. Soal 3. Jelaskan tentang persamaan antara kaedah hukum dengan kaedah lainnya serta perbedaan antara kaedah hukum dengan kaedah sosial lainnya. Persamaan antara kaedah hukum dengan kaedah lainnya. Kaedah merupakan aturan atau norma yang berfungsi mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Kaedah hukum adalah salah satu jenis kaedah. Namun selain kaedah hukum, terdapat pula berbagai jenis kaedah lainnya seperti kaedah sosial, kaedah agama, dan kaedah kesusilaan. Meski perbedaan dalam konteks dan sanksinya, kaedah hukum adalah kaedah lainnya ini memiliki beberapa persamaan fundamental yang mendasari eksistensi dan fungsi mereka. Berikut penjelasan tentang persamaan tersebut. 1. Keduanya merupakan aturan atau norma yang mengatur perilaku manusia. Baik kaedah hukum maupun kaedah lainnya pada dasarnya adalah aturan yang ditetapkan untuk mengatur bagaimana manusia harus bertindak dalam masyarakat. Tanpa adanya kaedah, manusia akan bertindak sesuka hati sehingga menimbulkan kekacauan dan ketidakteraturan. Kaedah hukum mengatur perilaku manusia secara resmi, biasanya berkaitan dengan aspek-aspek bersifat publik dan mengikat secara legal. Kaedah sosial mengatur perilaku dalam hubungan sosial sehari-hari seperti tata krama dan tata adat istiadat. Kaedah agama mengatur perilaku manusia berdasarkan ajaran agama. Kaedah kesusilaan mengatur perilaku berdasarkan moral dan etika. Sumber hukum kebiasaan adalah pola tindak yang terulang mengenai suatu hal atau peristiwa yang sama atau bersamaan yang terjadi dalam masyarakat dalam bidang kegiatan tertentu. Apabila kebiasaan itu oleh masyarakat telah dianggap atau diterima sebagai suatu hal yang mengikat atau perlu ditaati, maka terjadilah kaedah hukum yang bersumber pada kebiasaan. Menurut Asman Ali, bahwa kebiasaan barulah menjadi hukum kebiasaan jika menimbulkan kesadaran bahwa hal itu memang seharusnya dilakukan.
Dengan demikian, untuk timbul hukum kebiasaan harus memenuhi dua syarat. 1. Adanya perbuatan atau pola tindak tertentu yang dilakukan secara berulang-ulang di dalam masyarakat. 2. Adanya penerimaan dari masyarakat dan perbuatan atau pola tindakan tersebut sebagai sesuatu hal yang dipatuti diterima sebagai aturan pengikat. 2. Memiliki sanksi jika dilanggar. Persamaan penting lainnya adalah bahawa setiap kaedah memiliki sanksi atau konsekuensi yang akan dikenakan jika kaedah tersebut dilanggar, meskipun bentuk sanksinya berbeda. Kaedah hukum sanksinya bersifat resmi dan tegas, seperti denda, penjara, dan hukum lainnya yang dijatuhkan oleh aparat penegak hukum dan pengadilan. Kaedah sosial sanksi merupakan kecaman sosial, pengucilan atau tekanan dari masyarakat. Kaedah agama sanksi bisa berupa dosa, sanksi spiritual, atau hukum akhirat menurut kepercayaan yang dianut. Kaedah kesusilaan sanksi biasanya berupa rasa malu, penyesalan atau penurunan martabat moral di mata masyarakat. Dengan kata lain, meskipun bentuknya berbeda, pelanggaran tetap semua kaedah ini akan menimbulkan konsekuensi yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan kesadaran individu. 3. Berlaku umum dan bersifat mengikat. Kaedah-kaedah tersebut umumnya berlaku untuk semua anggota masyarakat yang menjadi subjeknya. Artinya, mereka tidak berlaku secara parsial atau hanya untuk individu tertentu saja, melainkan mengikat semua orang yang berada dalam lingkup peraturan. Kaedah hukum biasanya berlaku untuk seluruh warga negara atau orang yang berada dalam yurisdiksi hukum tertentu. Kaedah sosial berlaku untuk anggota kelompok sosial tertentu, misalnya masyarakat, adat, atau komunitas. Kaedah agama berlaku bagi penganut agama tertentu. Kaedah kesusilaan berlaku secara umum bagi mereka yang mengacu pada norma moral tertentu dalam masyarakat. Ketentuan ini memastikan bahawa kaedah-kaedah tersebut memiliki kekuatan dan otoritas untuk mengatur perilaku anggota masyarakat secara efektif. Kaedah hukum dan kaedah sosial lainnya seperti kaedah sosial biasa, kaedah agama, dan kaedah kesusilaan sama-sama mengatur tingkah laku manusia, tapi keduanya berbeda dalam berbagai aspek berdasarkan baik dari segi pembentukan, sifat penegakan hingga sanksi. 1. Sumber dan pembentukan kaedah. Kaedah hukum dibuat dan ditetapkan oleh lembaga negara yang berwenang seperti DPR, pemerintah, atau pengadilan. Proses pembuatannya formal dan melalui prosedur tertentu sesuai sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Contohnya undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan. Kaedah sosial lainnya seperti norma sosial, norma agama, dan norma kesusilaan terbentuk secara tidak resmi dari kebiasaan masyarakat, ajaran agama, adat istiadat, atau nilai-nilai moral yang dianut secara turun-temurun. Kaedah ini biasanya tidak tertulis dan berkembang secara alami dalam masyarakat. 2. Sifat kaedah. Sifat kaedah sosial lainnya bersifat informal, fleksibel, dan mengikat secara sosial dan moral dalam komunitas atau kelompok tertentu. Kaedah sosial ini tidak selalu tertulis dan dapat berubah mengikuti perkembangan sosial dan budaya. Lingkup dan waktu berlaku. Kaedah hukum berlaku secara luas menyeluruh dalam wilayah negara tertentu. Kaedah hukum mengikat semua warga negara tanpa terkecuali selama mereka berada dalam yurisdiksi hukum tersebut. Kaedah sosial lainnya berlaku dalam lingkup kelompok sosial, komunitas, agama, atau budaya tertentu. Contohnya, norma adat hanya berlaku dalam masyarakat adat tertentu. Norma agama hanya berlaku bagi pemeluk agama tersebut.
Empat penegak dan lembaga yang berwenang. Kaedah hukum dilakukan oleh aparat negara yang berwenang seperti polisi, kejaksaan dan pengadilan. Kaedah sosial lainnya, penegakan dilakukan oleh masyarakat sendiri, tokoh adat, tokoh agama atau kelompok sosial. Penegakan dilakukan melalui mekanisme sosial seperti teguran, pengucilan dan tekanan moral tanpa campuran tangan negara secara langsung. Sanksi pelanggaran hukum. Kaedah hukum bersifat resmi dan memaksa, bisa berupa pidana, penjara, denda, perdata dalam arti ganti rugi atau administratif, atau pencabutan izin. Sanksi ini dijalankan oleh negara untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Kaedah sosial lainnya, sanksi bersifat sosial dan moral seperti rasa malu, celaan, pengucilan dari masyarakat, atau rasa bersalah dan dosa menurut ajaran agama. Sanksi ini dapat dipaksakan secara formal dan biasanya tergantung pada kesadaran dan norma masyarakat sosial. Contoh kasus, kaedah hukum: seorang pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas dengan menerobos lampu merah dapat dikenai tilang oleh polisi dan harus membayar denda atau menghadapi hukuman. Kaedah sosial, seorang yang berbicara kasar atau tidak sopan dalam keluarga atau komunitas biasa mendapat teguran dari anggota keluarganya atau masyarakat, dan jika berlanjut mungkin akan dikucilkan atau dijatuhi secara sosial. Soal 4. Jelaskan tentang definisi hak dan macam-macam hak. Hak adalah suatu konsep yang sangat fundamental dalam kehidupan manusia dan masyarakat, yang mengandung arti kewenangan, kebebasan, dan kekuasaan yang dimiliki seorang atau kelompok untuk melakukan sesuatu, menuntut sesuatu, atau menguasai sesuatu yang secara sah diakui oleh hukum. Norma sosial dan etika. Hak memberikan legitimasi bagi seseorang agar dapat bertindak atau menuntun sesuatu dalam suatu sistem aturan yang berlaku. Hak dalam perspektif hukum. Dalam konteks hukum, hak didefinisikan sebagai kewenangan yang diberikan dan dilindungi oleh hukum kepada seseorang atau badan hukum tertentu untuk bertindak, memiliki, menikmati sesuatu, atau menuntun sesuatu dari pihak-pihak lain, serta mendapatkan perlindungan atas kewenangan tersebut. Contoh definisi hak dari para ahli. Menurut Han Keslen, hak adalah aturan tingkah laku yang memberikan kekuasaan atau kewenangan kepada seseorang untuk melakukan atau menuntut sesuatu. Menurut Sarjono Soekanto, hak adalah segala sesuatu yang menjadi kewenangan seseorang untuk melakukan sesuatu dan mendapat perlindungan hukum. Macam-macam hak. Hak dapat dibedakan ke dalam berbagai jenis berdasarkan kriteria yang berbeda, seperti berdasarkan subjek yang memilikinya, isi atau sifatnya, ruang lingkup perlindungan dan sebagainya. Berikut penjelasan jenis-jenis secara detail. 1. Berdasarkan isi dan sifat hak. Hak pribadi. Hak yang dimiliki oleh individu untuk melakukan atau menuntut sesuatu secara pribadi. Contohnya adalah hak atas kebebasan berpendapat, hak untuk memilih, dan hak perlindungan pribadi. Hak pembedaan. Hak yang berhubungan dengan kekuasaan atas benda tertentu. Contoh hak milik, hak guna usaha, hak pakai, hak sewa. Hak keperdataan. Hak yang ditimbulkan dalam hubungan hukum antara individu seperti hak waris, hak kontrak, hak perjanjian. Soal 5. Uraikan dan jelaskan tentang perbuatan hukum dan akibat hukum serta berikan contohnya. Perbuatan hukum adalah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum yang menimbulkan akibat secara tertentu. Dengan kata lain, perbuatan hukum adalah perbuatan yang sengaja dilakukan dan secara hukum mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang terkait.
Perbuatan hukum biasanya berupa tindakan yang disengaja untuk menciptakan, mengubah, memindahkan atau menghapuskan hak dan kewajiban. Ciri-ciri perbuatan hukum. 1. Dilakukan oleh hukum dalam arti individu atau badan hukum. 2. Disengaja, artinya dilakukan dengan kehendak sadar dan bertujuan menimbulkan akibat hukum. 3. Menghasilkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. 4. Bersifat unilateral dalam arti oleh satu pihak atau kontraktual dalam arti perjanjian antara dua pihak atau lebih. Jenis perbuatan hukum. 1. Perbuatan hukum sepihak dilakukan oleh satu pihak menimbulkan akibat hukum. Contohnya adalah surat wasiat. 2. Perbuatan hukum dua pihak atau lebih berupa perjanjian atau kontrak yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang saling bersepakat. Akibat hukum. Akibat hukum adalah efek atau konsekuensi yang timbulnya dari perbuatan hukum tersebut. Akibat hukum berupa timbulnya hak dan kewajiban bagi pihak-pihak yang melakukan perbuatan hukum. Akibat hukum bisa berupa terjadinya hak baru, perubahan status hukum, pemindahan hak, penghapusan hak, timbulnya kewajiban untuk melakukan sesuatu. Contoh akibat hukum: ketika seorang menjual sebuah rumah, akibat hukumnya adalah perpindahannya kepemilikan rumah tersebut kepada pembeli. Ketika seseorang membuat surat wasiat, akibat hukumnya adalah pewarisan harta kekayaan setelah kematian. Contoh detail perbuatan hukum dan akibat hukumnya. Contoh 1. Perjanjian jual beli. Perbuatan hukum: Anton dan Budi membuat perjanjian jual beli sebuah motor. Mereka menyepakati harga, cara membayar dan waktu penyerahan motor tersebut. Anton sebagai penjual dan Budi sebagai pembeli menandatangani kontrak jual beli. Akibat hukum: motor tersebut beralih kepemilikan dari Anton ke Budi setelah pembayaran lunas. Budi berkewajiban membayar harga sesuai perjanjian. Anton berkewajiban menyerahkan motor sesuai perjanjian. Jika salah satu pihak melanggar, pihak lain dapat menuntut secara hukum. Contoh kedua, surat wasiat. Perbuatan hukum: Siti membuat surat wasiat menyatakan bahwa setelah kematiannya, rumah miliknya akan diwariskan kepada anaknya, Rina. Akibat hukum: setelah Siti meninggal dunia, hak kepemilikan rumah secara hukum berpindah ke Rina. Surat wasiat menjadi dasar hukum bagi Rina untuk mendapatkan hak atas rumah tersebut. Jika ada pihak lain yang mengklaim rumah itu, Rina dapat menggunakan surat wasiat sebagai bukti kepemilikan. Contoh 3. Pembatalan kontrak. Perbuatan hukum: Dewi dan Mahipal membuat kontrak sewa rumah selama 1 tahun. Namun, setelah beberapa bulan, Dewi ingin membatalkan kontrak dan mengirimkan surat pembatalan kepada Mahipal dengan alasan tertentu. Akibat hukum: jika kontrak memperbolehkan pembatalan, maka Dewi tidak lagi berkewajiban membayar sisa sewa. Jika kontrak tidak memperbolehkan pembatalan, Dewi tetap berkewajiban membayar sesuai kontrak dan Mahipal dapat menuntut pembayaran. Terjadinya perubahan kewajiban berdasarkan pembatalan kontrak tersebut. Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan satu kutipan motivasi. Ilmu tanpa amal adalah sia-sia, dan amal tanpa ilmu adalah kesesatan. Semoga tugas video ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak dan teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.